Berikut beberapa elemen penting dari promosi penjualan yang harus dipertimbangkan, yaitu A. Menentukan target audiens yang tepat. Salah satu kesulitan terbesar dari sebuah kampanye atau promosi adalah menentukan target audiens yang tepat. Target audiens yang tepat akan memberikan feedback yang baik, karena promo yang diberikan dapat direspon oleh audiens dengan melakukan pembelian atau pembelian yang lebih banyak. Dengan target audiens yang tepat, maka program akan lebih efektif dan biaya tidak terbuang percuma atau efisiensi akan meningkat. Yang selanjutnya ada measurable goals, atau goals harus bisa diukur. Goal atau tujuan dari promosi harus terukur, atau measurable goals. Sehingga goal promosi kita tidak hanya meningkatkan penjualan saja, itu terlalu general, kurang spesifik. Bentuk goal di atas masih bisa ditalikan lagi sesuai kebutuhan. Tapi harus ada ukurannya, apa parameter untuk dikatakan baik dan kurang baik. Jadi harus ada ukurannya. Next slide. Next slide. Belum di sininya. Nah, selanjutnya ada C, batasan ketersediaan. Promosi penjualan seperti dengan pembelian sampai mungkin tampak seperti insentif yang menarik untuk memotivasi penjualan. Tetapi kecuali promosi tersebut hanya tersedia untuk waktu terbatas atau dalam jumlah terbatas, banyak pelanggan tidak akan tertarik. Selanjutnya D, promosikan secara luas. Tetapi promosi penjualan Anda adalah upaya untuk menarik perhatian pelanggan ke produk atau layanan dalam bisnis Anda. Tetapi bagaimana dengan menarik perhatian pada promosi itu sendiri? Agar promosi efektif, audiens target Anda perlu melihat dan memahaminya. Visibilitas adalah lenti. Contoh promosi penjualan. Satu, pemberian kupon. Di antara promosi penjualan paling populer, kupon dianggap sebagai push promotional strategi dan full promotional strategi. Karena keduanya dapat didistribusikan langsung ke konsumen melalui saluran retail. Kupon memberikan dukungan kepada pedagang dan mendorong konsumen untuk membeli produk baru atau membeli lebih dari satu produk keluarga. Yang kedua ada memberikan sampel. Memberikan sampel kepada konsumen adalah contoh lain dari strategi push dan pull. Menawarkan sampel produk baru langsung ke konsumen dapat membantu menghasilkan permintaan untuk produk tersebut. Saat menawarkan sampel produk melalui saluran retail, ini menciptakan insentif bagi pengecer untuk mempromosi
mempromosikan produk di toko online bersama dengan program loyalitas. Selanjutnya, yang ketiga ada menawarkan hadiah. Hadiah adalah produk yang ditawarkan dengan pembelian seperti tas tangan yang ditawarkan kepada pelanggan yang nilai pembeliannya melebihi jumlah minimum. Hadiah dapat dikemas dengan produk atau dikirim ke pelanggan atas permintaan mereka. Yang keempat ada program loyalitas. Program loyalitas adalah salah satu pool strategi yang digunakan dengan strategi promosi lainnya. Program loyalitas memberikan aliran promosi penjualan yang berkelanjutan kepada konsumen yang telah mendaftar. Dalam program ini, kupon sampel strategi, kupon sampel gratis dan hadiah pertama kali ditawarkan dalam program loyalitas dan kemudian kepada masyarakat umum. Yang kelima, mengikuti pameran. Mengikuti pameran adalah strategi momentum yang sering diremehkan. Tapi sangat efektifnya dilaksanakan dengan benar. Produsen dapat memamerkan produk retailnya sebagai bagian dari strategi promosi yang dikombinasikan dengan strategi promosi penjualan lainnya. Selanjutnya, ada contoh promosi penjualan tersukses sepanjang masa. 1. Coca-Cola atau Share a Coke. Semua orang tentu mengenal brand minuman Coca-Cola yang mendunia. Bisa dibilang minuman cola ini adalah salah satu produk yang tersukses dan kerap menjadi sponsor utama dalam berbagai gelaran dan perhelatan kelas dunia. Salah satu promosi penjualan yang paling sukses dilakukan oleh Coca-Cola ini adalah kampanye Share a Coke. Melalui kampanye ini, Coca-Cola membuat para konsumen setiap spesial saat meneguk minuman tersebut. Sebenarnya Coca-Cola tidak melakukan hal yang fantastis di dalam kampanye ini. Hanya saja produsen ini menuliskan deretan nama seseorang pada tiap botol dan kaleng yang diproduksinya. Bila kita melihat sisi dari marketing, hal ini sangat unik dan tepat untuk meningkatkan interaksi kepada konsumennya secara personal. Pihak Coca-Cola pun berharap nantinya kaleng maupun botol yang memiliki nama itu dapat dinikmati seseorang yang namanya tertera di kaleng dan botol tersebut. Dengan cara ini, Coca-Cola berhasil membangun promosi penjualan sekaligus membangun interaksi kepada dengan baik. Selanjutnya, yang kedua ada Nike, Just Do It. Bicara tentang aparel olahraga paling terkenal di dunia. Benak Anda mungkin pasti tertuju pada Nike. Olahraga yang pertama kali muncul di tahun 1954. Ini memang terkenal dengan slogannya yang terkenal yakni Just Do It. Kampanye promosi penjualan tersebut muncul di akhir tahun setelah Nike mendapatkan pesaing yang kuat dalam penjualan sepatu yakni Reebok. Pada dasarnya, kampanye tersebut ditunjukkan untuk merebut kembali pangsa pasar Nike yang sempat meredup karena kehadiran Reebok.
Untuk itu, Nike menggandeng atlet basket terkenal Michael Jordan dan sekaligus merilis sepatu yang terkenal sampai sekarang yakni Nike Air. Sejak itu dimulailah promosi secara gencar baik melalui media cetak maupun elektronik. Bahkan Nike seharusnya rela menggelontorkan puluhan juta dolar untuk kampanye tersebut. Kunci dari kekuatan tagline Nike tersebut sebenarnya sangat sederhana. Ini karena ungkapan just do it public. Meskipun maknanya sangat mendalam dan lebih dari sekedar tulisan maupun tagline. Salah satunya adalah mampu meletakkan ungkapan tersebut pada semua tulisan pada semua produk Nike dan sampai sekarang. Bahkan ketika Anda berada di pusat pembelanjaan maupun gelaran olahraga dan melihat tulisan Just Do It, maka Anda pun langsung tertuju kepada brand Nike. Selanjutnya, Len. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebuah bisnis, usaha, atau sebuah distributor akan mendapatkan angka penjualan dengan adanya sebuah promosi tepat yang dijalankan dengan baik dan benar. Untuk membangunkan citra branding di mata konsumen sesuai pada apa yang diinginkan. Promosi sebagai serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran penjualan atau pemasaran dengan penggunaan biaya yang efektif. Dengan memberikan nilai tambahan produk atau jasa baik kepada para perantara maupun pemakai langsung. Biasanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan promosi ini juga meliputi informasi cara pemakaian yang baru dari suatu produk, perubahan harga, jasa yang disediakan, meluruskan kesan yang keliru, dan mengurangi ketakutan atau kekhawatiran konsumen. Tujuan dari promosi ini adalah mendiferensiasikan produk atau tujuan jasa perusahaan dengan produk atau jasa pesaing. Dengan promosi, perusahaan akan melatih konsumen untuk bisa membedakan sebuah produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.